sambutan sebelum kita istirahat isoma, yaitu kami mohon kepada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Saud Usman Nasution SH MHMM sebagai Ketua Dewan Pembina untuk memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Faksi beserta segenap jajaran yang baru bukan tadi. Yang kami hormati rekan-rekan pembina, tidak satu persatu sudah disampaikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Penasehat beserta segenap jajarannya dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebetulnya pada kesempatan ini saya kira sudah dapat disampaikan oleh Bapak Ketua Penasehat. Saya juga bingung yang mana disampaikan lagi, dan sudah lengkap. Tapi karena ini organisasi perjuangan, saya minta yang pertama kita harus ada kesamaan visi misi, pemahaman apa yang bisa kita perbuat untuk organisasi ini dan untuk masyarakat kita itu yang pertama. Jangan berpikir apa yang bisa terima dari organisasi ini. Kalau ini kita sudah satu visi misi, ini akan berjalan yang baik. Yang kedua, kalau saya lihat dari kepengurusan yang terbentuk tadi, kita cukup potensi. Saya sangat bangga dan yakin percaya organisasi perjuangan ini tidak hanya asal sebut organisasi perjuangan saja. Oleh karena itu, ada beberapa target yang kita prioritaskan. Banyak memang yang di hadapan kita, tapi kita harus prioritaskan. Bang Bonga selalu mengatakan kita perlu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan ini tuh tidak lepas daripada pendidikan. Karena saya juga anak seorang guru SD, saya juga sekarang ini mengajar juga di Stain Madinah, sekarang 6 bulan saya ke sana. Demikian juga Bang Bonga, Bang Afriadi, dan juga banyak di antara kita yang mengajar. Tapi kita perlu fokuskan sekarang untuk Tabaksel ini. Saya mungkin maksudnya ini perlu diakhirkan nanti, tapi tidak ada salahnya ini sebagai bahan ajakan untuk persiapan rakernas. Karena kita di organisasi perjuangan, jangan berpikir dalam sini selesai, tidak. Yang paling utama adalah UGM. 30 tahun masih swasta terus. Barangkali di bagian pendidikan mulai berpikir bagaimana upaya kita untuk berkoordinasi dalam rangka bagaimana supaya UGM itu bisa dipilih. Sebetulnya kita bukan alergi terhadap swasta dia, tapi kelihatannya karena sumber daya kita, khususnya daya di bidang keuangannya di Kalimantan Selatan agak kurang, sehingga kemajuan pendidikan itu agak terlambat. Perlu dukungan pemerintah. Ini yang saya alami di Stain Madinah. Kita perlu berpikir bagaimana untuk meningkatkan status GR. Mumpung di sini masih ada Adinda Sarah Pasaribu yang sudah overseas dan juga rekan-rekan lain yang bisa kita harapkan di pemangku kepentingan di kementerian. Coba kita ajak berpikir. Di sini mungkin bagian pendidikan ini mungkin target. Karena apa? IAIN Panas Lingkungan sudah menjadi UIN.
Sedangkan di tempat lain, perguruan-perguruan lainnya mungkin memang ada yang swasta. Tapi kita perlu meningkatkan kualitas daripada masyarakat kita. Penganggurannya cukup tinggi. Karena memang sekolah keluar nggak mampu. Bahkan bersekolah di daerah sendiri pun tidak mampu, apalagi keluar. Nah, sinilah barangkali mungkin kita coba pikirkan pertentangan antara yayasan yang sekait dengan rektorat di UGM, kita perlu cari solusinya. Tanpa mereka kompak nggak bisa. Nah, ini sekarang target kita bagaimana upaya kita bagian pendidikan ini kalau ingin dikatakan berhasil, nah selesaikan masalah itu. Tidak usah banyak-banyak. Daerah kita adalah daerah pertanian. Sekarang UIN Panis-Limpuan sudah menjadi UIN. Berarti sudah bisa dibentuk Fakultas Pertanian. Ada personel kita, Profesor Hermanto, Dr. Iman, banyak lagi yang lain dari PB. Nah, ini sudah bisa seharusnya kita bergerak dari sekarang. Banyak lagi yang lain. Kita tidak usah terlalu bicara terlalu jauh, terlalu besar. Apa yang sekarang bisa kita tempuh itu dulu. Kemudian juga kita selalu mendengungkan untuk pemekaran. Saat ini di kawasan kita ada bagian Bendungan Hasibuan yang sangat dekat dengan Bendungan Dangri. Boleh dikatakan satu tidur lah mereka itu. Saya tahu persis. Ada di dasar Pasar Ibu yang sudah mengawalnya. Juga ada beberapa tokoh masyarakat kita. Ada juga Bang Haruman. Nah, ini kita harus mendapatkan barisan. Tadi Ketua Penasihat mengatakan kita harus berkolaborasi. Jangan itu asal sebutan saja. Exchange yang penting. Dan juga ini kebijakan. Mumpung presiden kita masih yang ada saat ini, apa yang kita harapkan yang kita perbuat? 2024 sudah selesai. Tinggal berapa bulan lagi? Nah, ini kita harus segera, bukan berjalan lagi, harus berlari. Nah, ini kita ambil kepada pengurus. Kita ini organisasi perjuangan, kita harus berjuang sekarang ini, bukan santai-santai. Kalau kita lihat memang banyak organisasi di Tabak ini, banyak persaudaraan, baik organisasi sekolahan dan segala macam. Tapi kalau saya lihat, ibarat halak dan sakit gigi, bermacam-macam obat di leher, tapi tidak pernah mengalir lagi. Jadi tidak sembuh, tetap terasa terus. Sanari, dia macarana so obati masuk mengaliri. Nah, ini yang kita harus segera cari solusinya. Tadi mencari solusinya apa? Kalau pendidikan tidak jalan, kalau saya lihat pendidikan dasar menengah sudah cukup bagus, tapi pendidikan tinggi ini masih jauh. Kenapa? Saya bandingkan saja, Mandailing saja 1 tahun lulusan SLTA sederajat sekitar 4.000. Yang tertampung untuk bisa mengikuti di perguruan tinggi paling 1.000, 3.000 potensial pengangguran. Itu baru Madinah. Bagaimana yang 4 kabupaten kota lainnya itu? Nah, sekarang berarti kita harus persiapkan perguruan tingginya yang betul-betul potensial untuk bisa bekerja. Bila perlu kedinasan atau bila perlu satu pendidikan khusus, itu kita perlu pikirkan. Di sini kan banyak, apalagi ada Linda Ali Jalil dari bagian pertanian.
Ini kan sangat potensial ini. Mungkin ada program-program di Kementerian Pertanian yang bisa kita adopt, kita manfaatkan. Dimanfaatkan ini. Kita dari pembina, dari penasehat selalu mendorong apa yang kita berbuat. Saya dulu dengan Pak Gubernur kita berupaya untuk bagaimana mengelola masalah atau menyatukan masalah budaya. Nggak jalan karena nggak ada yang bekerja. Sekarang ini saja sudah banyak pemuda. Ini kita titipkan betul. Sehingga kalau kita ingin organisasi kita ini bermanfaat buat Tabaksel ini, kita harus extend. Nggak usah banyak. Boleh target kita 2-3 saja cukup. Atau masing-masing bilang bisa target di tahun ini sampai tahun berapa. Kita melihat banyak organisasi lainnya. Kenapa tidak berjalan? Ya karena memang tidak tahu arahnya mau kemana. Kalau hanya untuk arisan saja, hanya kunjungan-kunjungan saja, apakah itu yang diharapkan? Apalagi kita semua ini ada yang profesor, doktor, S2, S1, macam-macam. Masa cuma ini ada hasilnya? Nah ini saya mohon maaf bicara agak keras sedikit. Saya setiap saat siap menerima pengurus untuk kita berdiskusi apa yang kita berbuat untuk organisasi ini. Saya tidak pernah tidak menerima pengurus. Kenapa? Karena saya ingin agar sakit gigi tadi itu bisa sembuh. Karena obatnya pas masuk kepada penyakitnya. Jangan kita asal nama saja. Bila sudah seperti ini megah sekali, masukkan di sosmed, wah pasti sudah dikukuhkan. Selesai itu mitos. Ini barangkali mungkin, mohon maaf. Saya bangun apa ini pada saat ini kita memang keras. Kalau nggak pas kita keluar, nah, gitu. Karena kita ingin maju. Kita nggak ingin formalitas. Kita ingin yang betul-betul ada ekstrimnya. Dan kita juga mau rugi, bukan untung saja, rugi bila perlu. Tapi jelas apa yang kita kerjakan. Nah, ini saya mengharapkan kepada seluruh pengurus yang ada, ini merupakan ibadah. Terimalah dengan senang hati dan anggaplah semua pekerjaan itu merupakan ibadah yang akan kita terima nantinya di hari akhirat. Kalau itu yang kita prinsipkan, kita akan senang dan enjoy untuk melaksanakannya. Tapi kalau ada merupakan beban, keluar dari ruangan ini, banteng di situ, bukan urusan saya, itu akan terjadi. Saya mengucapkan selamat kepada pengurus. Semoga pengurus yang ada ini betul-betul mempunyai kebanggaan. Terus ada satu lagi yang ingin saya minta kepada pengurus. Kita tidak mungkin bisa bekerja di sini saja. Tapi perlu ada keterikatan dengan daerah kita. Berarti bagian organisasi. Segera merekrut bagaimana agar ada perwakilan-perwakilan kita di 5 kabupaten kota ini. Dan juga mungkin barangkali di seluruh Indonesia. Kita sebutkan bila mana ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Selamat bertugas. Semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.